Dan ingat, ada nasihat, ada makalah, inna fi yadi syuban amrol ummah. Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah urusan satu umat. Wa fi aqdamiha hayataha, dan di kaki-kaki pemudalah hidup matinya umat itu. Nah sekarang kalau seruan untuk dakwah sabilillah, kegiatan sabilillah, pemudanya semuanya alasan kerja, dengan dalih kerjakan ibadah. Memang betul tidak ada yang menolak yang namanya kerja itu ibadah. Namun jika ada seruan sabilillah, jawab seruan itu dengan sepenuh hati. Kalau pemudanya tidak ada yang tergerak hatinya menjawab seruan kegiatan sabilillah, maka umat itu nanti akan mengalami kematiannya. Akan mengalami kematiannya. Untuk kegiatan sabilillah itu harus meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Kalau kita berkegiatan sabilillah menunggu waktu luang hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat gak akan ada waktu luang. Setiap mau berkegiatan sabilillah enek-enek wae. Sing biasane barang kuwi tekone ora dina Ahad, begitu kita mau ngaji kok ya barang tekone dina Ahad. Terus seperti itu nanti. Biasanya dinas itu tidak pernah menugaskan di hari Ahad. Tiba-tiba karena kita memang tidak terpanggil hati, perusahaan, dinas, kantor tiba-tiba nek tugas dino Ahad terus, sehingga mau ngaji ke sini saja nggak ada waktu luang. Kenapa? Karena kita tidak berusaha meluangkan waktu. Itu kan ketakutan dulu. Wah, nanti kalau saya tidak melaksanakan tugas ini, saya akan dipecat, saya akan begini, dipotong gaji, begini. Itu ketakutan. Padahal janji Allah, kalau kita mau berusaha meluangkan waktu, berusaha mohon izin dulu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kita akan dapati janji Allah. Allah akan tunjukkan banyak jalan biar kita bisa bekerja dan juga bisa berkegiatan sabilillah. Maka pemuda yang seperti ini luruskan niat dulu. Kenapa kok mendapati kesulitan demi kesulitan untuk dakwah sabilillah, dakwah bilhal? Kenapa kok terus berbenturan dengan pekerjaan, Luruskan niat dulu. Yakin pada janji Allah. Kalau kita yakin, berusaha menomorsatukan Allah, nanti Allah akan atur semuanya, sehingga Allah akan tunjukkan banyak jalan. Ya tetap bisa bekerja, tetap bisa berkegiatan sabilillah. Itu namanya berusaha meluangkan waktu, tidak kalah dengan waktu. Kalau menunggu waktu luang sampai hari kiamat, gak akan ada waktu luang. Begitu mau beramal soleh, tiba-tiba datang lagi pekerjaan. Begitu mau beramal soleh, datang lagi pekerjaan. Begitu mau kegiatan sabilillah, datang lagi pekerjaan. Kalau terus-terusan seperti itu sebetulnya Allah sedang menguji.
Nek urusan dunia kuwi iso mbok tunda. Lah ini kegiatan amal sabilillah ini ngaji misalkan, atau disar, atau dalam kegiatan satgas dan lain sebagainya, itu ndak bisa ditunda lagi. Wis esuk mati. Nek masalah dagangan sesuk jik teko meneh. Pekan depan datang lagi, bulan depan datang lagi. Itu kalau untuk urusan dunia. Ishli dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Hiduplah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, tapi bekerjalah, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu besok mati. Sehingga kalau untuk urusan dunia bisa ditunda. Sampai kapan? Yuk, sampai nanti wong kita hidup terus untuk urusan dunia. Oh, pekan depan saya tidak bisa karena ada tugas sabilillah. Saya tidak bisa karena ada tugas sabilillah. Lu naik ngono, ora tak kirim barangnya tidak apa-apa, itu bisa ditunda. Kalau pekan ini untuk urusan dunia itu tidak dapat, insya Allah bulan depan masih bisa. Kenapa? Karena saya masih hidup kok bulan depan. Bulan depan tertunda lagi tidak apa-apa, tahun depan masih bisa. Orang mana manda, tahun depan saya masih hidup kok untuk urusan dunia. Tahun depan tertunda tidak apa-apa, 10 tahun lagi saya masih hidup. 10 tahun lagi tertunda tidak masalah. Nanti kalau bulan ini sampai tidak terpenuhi, artinya tertunda, kok gajinya rasido naik loh. Tidak apa-apa, nanti naik gaji tahun depan. Pangkatnya rasido munggah loh, tidak masalah, tahun depan masih ada kesempatan. Kira-kira begitu enggak Bapak Ibu? Tapi kalau untuk urusan akhirat jangan ditunda. Kalau hari ini tertunda, enggak ada kesempatan lagi. Kenapa? Besok kita sudah mati. Hari Ahad ini kita enggak bisa ngaji padahal enggak ada udzur apapun. Udzurnya hanya malas. Nah, malas itu bukan udzur. Ahad depan sudah tidak bisa kita ngaji. Kenapa? Besok mati sudah. Arep ngopo? Masa wis mati yo arep teko rene ngopo? Wong mati ora ubah. Yen ubah medeni bocah. Kalau hari Ahad kita nunda mung gara-gara pengen piknik. Piknik wis iso sakliyane dina Ahad. Piknik kita yo ngaji hari Ahad itu. Kalau sampai Ahad ini kita tidak ngaji mung gara-gara pengen piknik, iso piknik ora iso ngaji, dunyane itu akhirate ora itu. Lah kan ngaji masih bisa Ahad depan, jare sopo Ahad depan wis mati, wis ora iso ngaji. Piknik neng pantai, ninggal ke hari kaji, delalah sisuke mati, tidak sampai hari Ahad lagi. Mbok coba dipikir, itu loh maksud wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu, jangan tunda lagi. Kenapa? Sesuk mati, tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk mengumpulkan bekal akhirat. Maka yuk hari ini kita kumpulkan bekal akhirat kita. Jangankan ditunda esok hari, oh nanti siang loh mati kita. Ada yang berani menjamin dirinya nanti jam 12 masih hidup? Kalau ada siapa? Ada yang berani. Kita kan alhamdulillah kita sehat. Tapi ada yang menjamin nanti jam 12 kita masih hidup?
Jangan-jangan waktu kita, ajal kita jam 10 lebih 10 menit. Ya monggo, kalau mau mendahului ya boleh saja. Kan kita tidak berani menjamin. Kenapa? Karena yang maha mengetahui kapan ajal kita itu hanya Allah. Kewajiban yang harus kita lakukan, jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berserah diri totalitas kepada Allah, zahiran wa batinan. Jangan tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan hati yang benar-benar terpanggil untuk beramal soleh. Lah sekarang kalau pemuda MTA malas-malasan untuk kegiatan sabilillah dalam elemen dakwah ini, merasa dipaksa, wis ditokne wae. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali dinasehati, diajak, ndak mau ya sudah. Rasa dipaksa. Nanti kalau dirayu-rayu terus jual mahal nanti. Padahal harganya murah. Dengan hatinya tidak terpanggil untuk dakwah sabilillah, itu arti regone murah meriah gitu. Tapi bagi yang terpanggil hatinya sepenuh hati, itu mahal nilainya. Mahal nilainya, 1001, langka, jarang. Apalagi pemuda di era milenial modern seperti ini. Kok hatinya terpanggil untuk giat sabilillah, langka, maka harganya istimewa, mahal itu. Sing angel-angelan itu murah meriah, tetapi rumongso mahal. Lah nanti kalau terus kita rayu-rayu, nanti akan jual mahal. Merasa dibutuhkan oleh majelis. Kalau dibutuhkan oleh majelis, ya akan jual mahal. Ketika melakukan menyelisih nidom majelis, diingatkan, dia akan mengatakan, loh aku dhisik sajane wis ora gelem kok gabung ning SAR. Tapi kan aku dipaksa. Wong aku sudah menolak, ndak mau gabung di Satgas, gabung di elemen dakwah, tapi dipaksa. Ya salahno sing maksa kono. Ini akan jual mahal. Maka perlu Bapak Ibu ketahui, perlu kita pahami, majelis ini, dakwah ini milik Allah. Yang menjaga itu Allah. Karena ini milik Allah, kita butuh kepada Allah. Jangan jual mahal kepada Allah. Jangan merasa dibutuhkan oleh majelis siapapun kita. Siapa kita kok merasa dibutuhkan oleh majelis? Kita ini siapa? Loh, majelis ini, dakwah ini itu juga tidak butuh saya. Hari ini saya menyatakan mundur misalkan, ini jangan dipotong ya, engko dipotong pimpinan MTA mundur dari MTA, nanti dipotong begitu. Orang yang benci, hatinya dengki, tetap akan memotong itu. Ya tidak apa-apa, biarkan. Tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah. Ini hanya contoh. Detik ini saya mundur dari MTA, nggak nunggu lama Allah beri ganti yang lebih baik daripada saya. Jenengan semua hari ini mundur dari dakwah ini, nggak perlu lama Allah beri ganti yang lebih baik daripada jenengan. Maka siapapun kita, jangan pernah merasa dibutuhkan oleh majelis ini, oleh dakwah ini, siapapun kita. Karena kalau kita merasa dibutuhkan, nanti kita akan merasa punya jasa terhadap dakwah ini. Kalau orang sudah merasa punya jasa, entek-entek dia akan minta balas jasa. Itu sampah perjuangan. Orang yang merasa punya jasa dan meminta balas jasa, ya, orang merasa punya jasa dan merasa berjasa
minta balas jasa, itu sampah perjuangan dalam dakwah ini. Itu sampah keikhlasan dalam dakwah ini. Sehingga nggak ada gunanya. Siapapun kita, jangan pernah merasa dibutuhkan oleh majelis dan dakwah ini. Sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, setinggi apapun status sosial masyarakat kita, jangan jadi sampah keikhlasan, jangan jadi sampah perjuangan dakwah Quran Sunnah yang terus digencarkan oleh majelis tafsir Al-Quran. Siapapun itu. Ngaji di MTA murni keterpanggilan hati. Karena di MTA ini selain ngaji secara istiqomah, ada nidom, ada presensi, harus paham. Dan sesudah paham, wajib mengamalkan apa yang dipahami. Kalau tidak mau mengamalkan hasil kaji, jangan ngaji di MTA. Karena salah satu aturan ngaji di MTA itu harus mengamalkan hasil kaji. Lah kalau begitu nanti entek semuanya keluar dari MTA, enggak apa-apa. Semua keluar dari MTA karena tidak siap mengamalkan hasil kaji, enggak apa-apa. Tidak butuh waktu lama, Allah akan ganti dengan generasi yang lebih baik, generasi yang tidak punya perasaan, tidak merasa berjasa pada dakwah, tidak merasa berjasa pada majelisnya. Lawang dakwah ini kewajiban kok. Masa iya kewajiban dari Allah, kita melakukan kewajiban dari Allah kok kita merasa punya jasa, gimana? Mikirnya piye kuwi? Dakwah ini kewajiban dari Allah. Melaksanakan kewajiban dari Allah sebagai seorang muslim, lah kok merasa punya jasa dan meminta balas jasa, kuwi terus mikirnya piye? Itu pikirannya mukolab terbalik. Ya maka semua pemuda yang memang sudah berulang-ulang dinasihati, hatinya tetap tidak terpanggil, ya sudah, biarkan saja. Jangan dirayu-rayu lagi, jangan ditarik-tarik lagi. Nanti merasa dibutuhkan oleh dakwah ini, merasa dibutuhkan oleh majelis ini, pada akhirnya jual mahal. Jual mahal. Dakwah ini milik Allah, majelis ini milik Allah. Hanya orang-orang yang hatinya terpanggil ikhlas karena Allah, merasa butuh karena Allah sajalah yang akan terpanggil hatinya 100%, bisa mengatur waktu antara pekerjaan dan kegiatan dakwah sabilillah. Yang dibutuhkan adalah orang yang berkualitas. Dakwah ini tidak butuh kuantitas, tidak butuh jumlah banyak, tapi yang dibutuhkan kualitas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak atas izin dan ridha Allah. Maka kualitas itu yang utama. Kuantitas gua laut. Kuantitas itu nomor sekian. Apa artinya jumlah besar kalau nol kualitas? Lebih baik jumlahnya sedikit, ta'ifah namun betul-betul kualitas. Itulah ta'ifah. Ta'ifah itu sekumpulan manusia yang punya kualitas. Meski jumlahnya sedikit, namun dia punya kualitas dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang akan memenangkan dakwah Islam ini atas izin dan ridha Allah. Perang Badar jumlah sedikit, namun kualitas betul. Menghadapi musuh dengan jumlah yang besar, senjata yang lebih lengkap. Karena berkualitas, akhirnya
kemenangan gilang gemilang datang dari Allah. Perang Uhud di depan mata hampir menang, tetapi tiba-tiba mengalami kekalahan yang luar biasa. Kenapa? Karena penurunan kualitas, nggak ada kualitas. Kenapa? Menyelisihi apa yang menjadi petunjuk Rasulullah, sehingga nol kualitas, akhirnya kalah. Itu pelajaran yang sangat berharga yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang beriman. Ya, maka dijaga saja pemuda yang memang benar-benar terpanggil hatinya. Itu yang kita didik, insya Allah menjadi kader-kader militan dalam dakwah ini. Bagi pemuda yang tidak terpanggil, sudah biarkan saja. La yamutu wa la yahya. Biarkan saja. Karena terus sudah diberikan nasihat, motivasi, arahan, kok tetap tidak terpanggil, ya sudah. Berarti memang memilih untuk tidak berkegiatan sabilillah. Ya, ada lagi.